Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati, saya ta'zimi seluruh para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para alim ulama, asatidzah wa ustadzat, jami'il hadirin wal hadirat, wa nakhussu bidzikr kepada habibana al-habib Hanif bin Abdurrahman al-Attas dan seluruh kiai yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Di sini kita berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini niat ngaji, niat belajar, karena apa yang kita sampaikan nantinya belum tentu disampaikan di tempat yang lain. Kita akan membahas Nabi Muhammad dari sisi yang berbeda. Kita akan membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang mungkin jarang kita temukan. Perlu diketahui para hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau disebutkan nama Nabi itu baca sholawat, teman-teman. Rasulullah itu pernah menyampaikan orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit ketika disebutkan nama Nabi, tapi dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setiap disebutkan nama Rasulullah kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, perlu diketahui saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini 2024, kalau Anda sering melihat di YouTube, sudah banyak orang-orang yang berani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak orang yang berani mengeritik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, ini salah satu, Al-Fakir Abdul Wafi. Biasanya di YouTube kita itu sering yang namanya berdiskusi lintas agama. Mungkin kalau teman-teman sering lihat YouTube, itu akan menemukan berkali-kali Al-Fakir berdebat dengan seorang pendeta, berkali-kali Al-Fakir berdebat dengan seorang Yahudi dan lain sebagainya. Apa yang mereka tanyakan belum tentu kita pelajari. Karena yang kita tahu selama ini, Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang khataman nabiyyin, pemungkas para nabi. Tapi saya tidak yakin kita akan bisa menjawab ketika ada kritikan dari orang-orang kafir mengenai Nabi Muhammad, lalu kita bisa menjawabnya dengan dalil. Belum tentu. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran yang sangat berat. Salah satu yang ditanyakan oleh orang kafir kemarin, Nabi Muhammad itu sebenarnya kaya atau miskin? Ada sebagian ulama, para kiai di Indonesia yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu orangnya fakir miskin. Ada sebagian kiai yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu kaya raya. Sehingga orang kafir ini mengatakan bahwa kisah tentang Nabi Muhammad itu tidak jelas. Tidak jelas. Ada yang bilang kaya, ada yang bilang miskin. Ini yang benar yang mana? Nah, di sini kita kaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berdagang. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya berdagang, itu secara tidak langsung mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu berdagang sejak beliau umur 13 tahun. Bayangkan, 13 tahun sampai beliau diangkat menjadi seorang rasul,
umurnya 40 tahun. Ada puluhan tahun, sekitar 20 tahun lebih beliau berdagang. Lebih panjang masa beliau berdagang daripada menjadi seorang rasul. Karena Nabi Muhammad menjadi seorang nabi di umur 40 tahun, menjadi seorang rasul. Dan beliau wafat di umur 63 tahun. Sama seperti Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Beliau wafat pada umur 63 tahun. Sama seperti umur Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dari para sahabat yang umurnya panjang itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu umurnya 80 tahun lebih. Nah, Rasulullah berdagang, kalau kita total harta beliau, harta Nabi Muhammad itu mencapai 1217 kilogram emas. 1217 kilogram emas. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Fattah As-Sammani. Beliau menulis buku yang bernama Amwalun Nabi, harta Nabi Muhammad. Di total harta Nabi itu ada 1200 kilogram emas. Kalau kita rupiahkan sekarang, 1 kilogram emas itu mencapai 1.360.000.000 rupiah. Dikali 1217 berarti harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, kalau di total berarti sekitar 1 triliun 600 juta rupiah. Itu harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar ketika dikatakan Nabi Muhammad itu fakir miskin. Tidak benar, saudara. Tapi kenapa kemudian Rasulullah hidupnya sederhana? Karena akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Kana khuluquhu kal Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Hadid ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah saudara, kata Allah di dalam Al-Quran, bahwa kehidupan di dunia ini, kita hidup di dunia ini, satu, la'ibun, hanya permainan saja. Dunia ini hanya permainan saja. Makanya hidup di dunia jangan main-main. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Jangan kamu kira, kata Allah, kalian hidup di dunia hanya untuk main-main saja, lalu kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini hanya sebuah permainan. Walahwun, dunia ini hanya sebuah senda gurau. Wazinatun, dunia ini hanya perhiasan. Kita beli mobil mahal, buat rumah bagus, hanya sebuah perhiasan. Watafakhurun bainakum, dunia ini hanya untuk berbangga-bangga di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan dunia ini hanya tempat untuk banyak-banyakan harta dan memperbanyak anak. Maka Allah mengibaratkan bahwa dunia ini seperti hujan yang turun kepada tumbuhan milik petani. Lalu petani itu sangat kagum kepada apa yang dia tanam, tetapi ternyata hasil dari tanamannya akan kering dan hancur. Itu dunia. Sehingga Rasulullah ketika ditawari oleh malaikat Jibril gunung menjadi emas, apakah Rasulullah mau? Tidak, saudara. Rasulullah tidak mau terhadap tawaran gunung menjadi emas.
Kalau kita ditawarin gunung jadi emas, mungkin kita langsung mau, saudara. Tapi tidak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Suatu saat ada seorang laki-laki meminta kambing kepada Rasulullah. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman. Ada seorang laki-laki meminta kambing kepada Rasulullah bainal jabalaini, di antara dua bukit. Langsung oleh Rasulullah diberikan kambing yang dia minta. Padahal yang minta ini orang kafir. Yang minta ini orang non muslim. Minta kambing dikasih sama Nabi. Fa'ata qaumahu. Lalu laki-laki yang diberikan kambing oleh Nabi ini datang kepada kaumnya yang kafir-kafir itu. Lalu apa kata dia? Dia menyampaikan di depan kaumnya, "Ai kaum, wahai kaum, aslimu anna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra." Masuklah kalian ke agama Islam, karena sungguh Muhammad, kata dia, memberikan sedekah seperti orang yang tidak pernah takut kepada kefakiran. Nabi Muhammad kalau bersedekah, apa yang diminta maka itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi Muhammad tidak takut bahwa dia akan fakir setelah bersedekah. Maka saat itu berbondong-bondong orang-orang masuk Islam. Itu riwayat hadis sahih Imam Muslim. Jadi tidak benar kalau dikatakan Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu kaya, tapi beliau itu zuhud, saudara. Zuhud itu artinya tidak cinta kepada dunia. Tidak menebarkan perhiasan seperti orang-orang kafir di zaman dulu. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenalkan oleh Allah itu bukan hanya di dalam Al-Quran. Nama Muhammad hanya disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Ingat, nama Muhammad, Nabi Muhammad disebut dengan Muhammad hanya disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah ayah dari kalian semua, tetapi Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, dan Nabi Muhammad adalah pemungkas para nabi. Nabi Muhammad disebut dengan seorang Rasul dan Nabi jauh sudah disebutkan ketika Nabi Adam belum diciptakan. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nabiyan." Aku menjadi nabi, kata Nabi Muhammad. "Wa Adam lamunjadilun fi tinihi." Nabi Adam masih Allah ciptakan dari tanah, aku sudah menjadi nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad, "Bihaqqi Muhammad lima ghafartali." Ya Allah, kata Nabi Adam, dengan berkahnya derajat Nabi Muhammad ampuni kekhilafanku. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, bagaimana engkau tahu kepada Muhammad padahal aku belum menciptakannya, walam akhlukhu." Maka Nabi Adam mengatakan, "Fa inni ra'aitu ala qawaimil arsy." Aku melihat ya Allah di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang arsy semuanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin, kata Nabi Adam, tidaklah sebuah nama disandingkan dengan namamu ya Allah, kecuali nama itu pasti mulia di hadapanmu. Maka Nabi Adam ketika melakukan kekhilafan, beliau menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah memberikan berkah kepada Nabi Adam sebelum beliau diciptakan. Bayangkan, belum diciptakan Nabi Adam sudah menuai berkah kepada Nabi Adam alaihi salam.
Dan jangan dikira bahwa hanya kitab suci Al-Quran yang menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Abdul Wafi setelah mempelajari secara dalam kitab-kitab yang dianggap kitab suci oleh orang-orang kafir, betapa banyak ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab orang kafir itu. Makanya kalau kita baca surah Fatihah, kalau sholat Pak ya, kita kalau sholat itu kan baca suratul Fatihah, betul apa tidak? Di dalam suratul Fatihah ada bacaan begini, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah saya berada di jalan yang lurus. Bukan tunjukkanlah ya. Ingat, hati-hati. Ihdi, tetapkanlah. Tsabbit, tetapkanlah ya Allah. Nah kita as-sirata, pada jalan al-mustaqim yang lurus. Jalan siapa yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan mereka orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka yang Engkau benci ya Allah. Waladdallin, dan bukan jalan mereka yang menebar kesesatan ya Allah. Kata maghdub, maghdubi, orang yang dibenci oleh Allah siapa? Yaitu orang-orang Yahudi, saudara. Kenapa orang Yahudi memiliki titel dibenci oleh Allah? Karena mereka kafir kepada Nabi Muhammad ba'da ilmihim, setelah mereka tahu dan kenal kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab orang Yahudi, cerita, cara-cara dan tanda-tanda tentang sifat Nabi Muhammad sudah disebutkan secara lengkap. Kita buktikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, biar tidak bengong Pak ya, karena ini kajian penting. Mungkin kajian seperti ini tidak dibahas di beberapa tempat yang lain. Kita akan mengkaji bahwa Nabi Muhammad ini sudah benar-benar diakui jauh sebelum beliau lahir di dalam kitab orang Yahudi, dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau sampean baca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling keren Pak. Kitab suci yang jarang paling kita baca itu Al-Quran, betul? Mungkin sebulan sekali di sini jarang yang hatam Al-Quran, betul? Sampai bertahun-tahun jadi umat Islam, cara baca Quran tartil saja kadang kita tidak bisa. Kalau ingin tahu cara baca Al-Qurannya kita, maka lihat di bulan Ramadan nanti. Di bulan Ramadan, ba'da tarawih, biasanya banyak orang-orang yang baca Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya tidak tartil, berarti tanda jarang membaca Al-Quran. Dan ciri-ciri orang yang jarang membaca Al-Quran, ketika melafadzkan ayat dia kaku. Kaku. A'udzubillahi minasyaitonir, itu kaku itu. Kalau seperti itu berarti jarang. Orang yang lisannya mudah membaca Al-Quran, lemes tapi fasih, itu tanda dia itu sering membaca Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat begini, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi tahu kepada Nabi Muhammad. Nah begitu, bagus itu. Ini yang depan saja yang sholawat ini ternyata. Orang-orang Yahudi tahu kepada Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu kepada anak-anak mereka sendiri. Bayangkan, ini perbedaan Pak ya. Anak tahu kepada ayah itu hanya sangkaan saja. Kalau dalam fikih namanya dzon. Dzon itu keyakinan 70-80%. Anak tahu kalau ayahnya adalah dia, itu hanya dzon, katanya. Kenapa? Karena dia tidak paham ketika dia dilahirkan dari rahim seorang ibu. Tapi ketika ayah tahu kepada anaknya, orang tua tahu kepada anaknya, itu tahqiqon, benar-benar tahqiq 100%. Kenapa? Karena dia menyaksikan lahirnya anak itu keluar dari rahim seorang ibu. Nah, orang-orang Yahudi tahu kepada Nabi Muhammad
sebagaimana mereka tahu kepada anaknya sendiri. Suatu saat diceritakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, kitab tafsir. Sayyidina Umar suatu saat bertemu dengan salah seorang orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Sayyidina Umar ketemu dengan orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Suatu saat Sayyidina Umar bertanya kepada dia, "Wahai Abdullah bin Salam, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini, bahwa orang Yahudi telah tahu kepada Nabi Muhammad seperti mereka tahu kepada anaknya sendiri?" Maka apa jawaban Abdullah bin Salam? "Ya Umar, wahai Umar, laqad araftu Muhammadan hina ra'aituhu kama araftu ibni." Sungguh wahai Umar, aku tahu kepada Muhammad, kata dia, sebagaimana aku tahu kepada anakku sendiri. Wa ma'rifati bi Muhammad, dan pengetahuanku tentang Muhammad asyaddu min ma'rifati min bibni, dan pengetahuanku tentang Muhammad jauh melebihi pengetahuanku tentang anakku sendiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Kaifa dzalika ya Abdullah bin Salam? Bagaimana tentang pengetahuan kamu lebih tahu kepada Nabi Muhammad daripada anak sendiri?" Maka Abdullah bin Salam menjawab, "Asyhadu anna Muhammadan rasulun haqqun minallah." Aku bersaksi bahwa Muhammad benar-benar utusan yang hak, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena orang-orang Yahudi tahu kepada Nabi Muhammad secara jelas di dalam kitab-kitab mereka, makanya mereka mendapatkan titel maghdub. Dia disebut orang yang dibenci oleh Allah, karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, padahal di kitab mereka berkali-kali Allah sebutkan tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang membikin orang Bani Israel dulu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Kenapa? Apa sebabnya orang Bani Israel dilaknat oleh Allah? Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu. Mereka tidak berlaku amar ma'ruf nahi mung. Ada orang menyebarkan kesesatan gak dilawan. Ada orang menyampaikan kesesatan gak dibantah. Maka itulah sebab orang-orang Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya khususnya di daerah Banten, kalau ada orang ngomongnya ngawur, bawa-bawa ulama tapi sesat, mengajarkan aliran sesat, maka kalian wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kapasitasnya. Kalau bisa membantah dengan dalil, bantahlah dengan dalil. Kalau bisa turun tangan, maka Anda turun tangan kalau Anda bagian dari pemerintah misalnya. Kalau Anda hanya cukup mengingkari dalam hati, berarti iman Anda adalah iman yang lemah. Bani Israel itu, Pak, dulu menjadi umat terbaik seluruh dunia. Ya Bani Israel, kata Allah di dalam Al-Quran, Ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, dan bahwa aku, kata Allah, mengutamakan kalian atas umat seluruh alam. Bani Israel pernah menjadi umat terbaik di zamannya. Kenapa kemudian Bani Israel gagal menjadi umat terbaik? Lalu Allah ganti dengan umat Islam, karena Allah memberikan ciri-ciri umat Islam akan dikeluarkan menjadi umat Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi ingat Pak, Nabi Muhammad itu pernah mewanti-wanti kita bahwa Nabi Muhammad tidak pernah khawatir kita akan murtad bersama. Inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di, kata Rasulullah. Aku tidak khawatir kalian akan murtad bersama nanti, tidak khawatir. Nabi Muhammad sudah memberikan jaminan bahwa umat Islam semakin hari akan semakin banyak. Tetapi kata Rasulullah, walakin akhsha alaikumud dunya antanafasu fiha fataktatilu. Tapi yang aku khawatirkan kepada kalian, kata Nabi, adalah dunia. Dunia Pak. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian akan berlomba-lomba mencari dunia sampai kalian saling membunuh. Terjadi apa tidak itu Pak? Terjadi. Gak jauh dari bulan-bulan kemarin, hanya gara-gara gagal nyalon bupati Banten sampai membatalkan nasab Habib, ada Pak. Ada itu. Gara-gara mau nyalon bupati gak didukung, akhirnya nasab gurunya yang dibatalkan, ada. Itulah kekhawatiran Nabi. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian berlomba mencari dunia sampai kalian saling membunuh. Ada. Yang mengatakan seluruh ulama mengatakan A, maka saya tetap mengatakan B. Ada itu. Bayangkan, Islam itu akan hancur dari dalam, kata Nabi Muhammad. Islam itu udah khawatir akan kalah melawan orang-orang kafir. Buktinya Gaza. Gaza itu tempat tanah yang diberkahi oleh Allah. Jangan dikira Gaza itu tidak diperbutkan sejak dulu Pak. Tanah Palestina itu diperbutkan sudah jauh sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Palestina itu tempatnya para nabi. Palestina itu tempatnya para nabi Pak. Rata-rata nabi itu dari kalangan Bani Israel. Sampai Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj disuruh mampir ke Palestina, ketika melewati Bethlehem, Baitul Lahmin kalau bahasa Arabnya, Bethlehem, sholat 2 rakaat di tempat Nabi Isa dilahirkan. Tujuannya apa? Karena tempat ini mengandung berkah. Israel mengaku Palestina adalah tanah mereka Pak. Tapi umat Islam mengaku bahwa tanah Palestina milik kita. Kenapa kita mengaku bahwa tanah Palestina milik kita? Karena kitalah yang benar-benar mengikuti Nabi dari kalangan Bani Israel. Dulu di zaman Nabi Musa disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-21, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memasuki tanah Palestina, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, surah Al-Maidah ayat 21, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian ke tanah yang telah Allah tetapkan untuk kalian, telah Allah sucikan untuk kalian. Jangan kalian mundur satu langkah pun, kata Nabi Musa. Kalau kalian mundur, fatanqalibu khasirin, kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Dulu Palestina ini pernah dikuasai kaum namanya kaum Amalek. Kalau di kitab-kitab tafsir namanya kaum Amalikoh. Amalikoh ini keturunan dari kaum Ad, orangnya tinggi-tinggi Pak, tingginya sampai 10 sampai 15 meter. Bayangkan kalau ada orang tingginya 10 meter, kita disuruh berperang dengan orang itu. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan kaum Amalikoh yang saat itu menguasai Palestina, karena mereka berlaku zolim di tanah itu. Ketika Nabi Musa mengajak kaumnya, ternyata kaumnya takut. Wahai Musa, coba mikir Musa, kita kecil-kecil, kaum Amalek besar-besar. Secara akal kita kalah kalau perang sama mereka. Fatanqalibu khasirin, kalau kalian mundur, kata Nabi Musa, kalian akan merugi. Ternyata apa yang terjadi?
kaum Nabi Musa benar-benar mundur, takut disuruh jihad oleh Allah. Bayangkan, sampean Pak kalau baca surah At-Taubah, surah At-Taubah itu turun ketika Rasulullah ada di Madinah. Jadi dakwah Rasulullah itu ada 3. Ada kadang seorang kiai atau ustadz mengatakan Rasulullah itu lembut, Rasulullah itu berakhlak, bahkan kepada orang-orang kafir Rasulullah itu lembut. Lihat dulu Pak, ini Rasulullah di mana gitu loh. Kalau ada orang kafir lembut kepada umat Islam, maka kita wajib lebih lembut daripada dia. Kenapa? Allah memperkenalkan sifatnya pertama kali di dalam Al-Quran dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih. Maka Islam adalah agama kasih. Kalau ada orang yang mengasihi kita, maka Allah mengajarkan kita harus lebih mengasihi dia. Tetapi kalau ada orang kafir yang menghina Nabi Muhammad, ada orang kafir yang menghancurkan Islam, maka mundur 1 langkah hukumnya haram, saudara. Nah, ketika Nabi Musa mengetahui umatnya mundur, lalu apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi. Akhirnya umat Yahudi diharamkan oleh Allah untuk menyentuh tanah Palestina selama 40 tahun. Mereka bingung ada di bumi. Gara-gara tidak taat kepada Nabi Musa, disuruh jihad melawan kaum Amalikoh tidak mau. Akhirnya Allah haramkan kaum Nabi Musa menyentuh tanah Palestina selama 40 tahun. Nah, sekarang yang sedang berperang itu bukan Yahudi, Pak. Bedakan antara Yahudi yang ada di Palestina dengan Zionis. Yang berperang melawan Israel itu namanya Zionis. Zionis itu nama dari gunung, namanya Gunung Zion. Mereka itu aslinya ada di Amerika, ada di Jerman, ada di Inggris. Akhirnya oleh Amerika disuruh pulang untuk menguasai tanah itu. Dulu orang Zionis Yahudi ini pamit ke orang-orang Palestina untuk tinggal di tanah tersebut. Awalnya pamit, tapi lama-kelamaan mereka ingin menguasai. Gaza yang kecil seperti itu sampai detik ini tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Bayangkan, Israel itu didukung negara-negara besar, Pak. Israel itu yang mendukung Jerman, Inggris, Amerika, mengalahkan Gaza yang kecil itu. Sampai detik ini gak tumbang. Kenapa gak tumbang? Rasulullah sudah meminta dulu kepada Allah. Ya Allah, kata Rasulullah, ada 3 permintaan Rasulullah, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Ya Allah, jangan engkau kalahkan umat ini di tangan orang-orang kafir. Fa'atoniha, lalu dikabulkan oleh Allah. Maka umat Islam selamanya melawan orang kafir akan berikan Allah pertolongan, akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permintaan Rasulullah. Nah, tapi permintaan yang ketiga Rasulullah tidak dikabulkan. Rasulullah ketika berdoa, ya Allah, semoga umatku tidak saling ribut, tidak saling bertengkar ya Allah. Gak dikabulkan oleh Allah, Pak. Gak bisa. Kayaknya ya, Allah ini tahu kalau umat Islam ini rata-rata diciptakan dari tanah sengketa, Pak. Makanya dikit-dikit ribut, Pak. Masalah nasab ribut, masalah harta warisan ribut, tanah kena tol ribut terus. Dan itu memang gak dikabulkan oleh Allah dulu. Jadi pernah diminta sama Rasulullah dulu, semoga umatku tidak saling ribut. Gak dikabulkan, saudara. Kenapa? Karena Allah tahu umat Islam ini akan ribut terus, dan Islam ini akan hancur dari dalam, bukan dari luar. Bukan dari luar, Pak. Maka jangan heran kalau lama-kelamaan, tambah lama umat Islam ini semakin banyak aliran, Pak. Rasulullah sudah menyampaikan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma min yaumin illa
walladzi ba'dahu syarrun minhu. Hari tambah hari kata Nabi akan tambah buruk. Rata-rata manusia tambah hari akan tambah buruk. Hanya sedikit saja manusia yang tambah hari tambah soleh. Hanya sedikit, Pak. Dan khususnya di Indonesia, Pak. Indonesia itu kalau ngaku-ngaku itu gak nanggung, Pak. Bulan Idul Fitri kemarin ada yang mengatakan begini, saya tidak usah ru'yatul hilal, saya langsung nelpon sama Allah katanya. Kapan hari raya ya Allah? Allah ditelepon, Pak. Bayangkan. Gak ada kalau bukan orang Indonesia, Pak, yang nelpon Allah itu, Pak. Dapat dari mana nomor WA-nya? Langsung nelpon Allah, tidak usah ru'yatul hilal. Ada juga kemarin orang, Pak, ngomong sama semut sama malaikat, Pak. Umakali inna rahmatan Gunung Semeru, Gunung Bromo. Gak ada di luar negara kayak gitu itu, Pak. Adanya cuma di Indonesia. Dan yang paling gabrul lagi, pengikutnya banyak, saudara. Ngomong sama semut, bayangkan. Di dalam Al-Quran, ketika Nabi Sulaiman ngomong sama semut, Nabi Sulaiman ketika datang itu di daerah Palestina. Kejadiannya itu di daerah Palestina. Nabi Sulaiman ketika datang, semut-semut di lembah Askolan namanya. Lembah Askolan itu daerah Palestina. Apa kata semut di dalam Al-Quran? Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun. Keren bahasanya. Wahai semut, masuklah ke dalam kandang-kandang kalian, karena Sulaiman sebentar lagi akan lewat, nanti kamu kena injak, mereka gak lihat, mereka gak merasa. Gak ada di kitab-kitab Nabi Sulaiman ngomong sama semut, wa maqali inna rahmatan. Gak ada, Pak. Gak ada. Bahkan Rasulullah ketika ngomong sama burung, jangan dikira Rasulullah tidak bisa ngomong sama hewan. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Dawud, Abu Dawud. Suatu saat Rasulullah bertemu seekor burung merah. Wahia tasihu, burung merah ini ngomong sama Rasulullah. Kalau anak dari burung merah ini diambil sama para sahabat, diambil sama sahabat saat itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika burung ini ngomong, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, ya ashabi, wahai sahabatku, man faja'a hadhihi bi farkhaiha, siapa yang mengambil anaknya burung ini, tolong kembalikan, farudduhuma. Karena dua anaknya, kata Rasulullah, farudduhuma, kembalikan. Gak ada kemudian di kitab-kitab tafsir, di kitab-kitab hadis Rasulullah ngomong dengan burung ini, "Mama qauli inna rahmatan gunung." Gak ada, Pak. Saya cari di kitab gak ada yang seperti itu. Kalau gak di Indonesia gak nemu kayak gitu, Pak. Jadi jangan heran kalau tambah hari itu tambah banyak orang yang tersesat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, memang hari tambah hari akan banyak orang-orang yang tidak soleh. Kenapa? Kok banyak orang yang tidak soleh? Karena para ulama yang lurus-lurus sudah Allah wafatkan satu persatu. Kita perhatikan, Pak, dari timur, Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdil Jalil wafat. Langitan, Pondok Pesantren Langitan, Pondok Pesantren Tebu Iring Jombang, Pondok Pesantren Lirboyo Peloso, pengasuhnya rata-rata orang-orang solehnya banyak yang wafat. Kemudian ke Jawa Tengah, Kiai Maimun Zubair, Allah wafatkan. Terus sampai ke Banten. Hari tambah hari, ulama-ulama yang lurus banyak yang wafat. Nah, kata para ulama, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Andaikan tak ada ulama, maka umat manusia seperti hewan, saudara. Akhlak, makanya Habib Rizik itu berkali-kali bilang kan, revolusi akhlak. Kenapa revolusi akhlak? Karena akhlaknya kita yang memang agak kurang ajar, Pak. Bayangkan kita jadi umat Islam 1 tahun 1 juz saja kadang gak pernah baca Quran. Betul apa tidak? 1 juz baca Quran itu berat kita, Pak. Berat. Mungkin kalau saya tanyakan tentang syarat-syarat menjadi makmum dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i, kita ada hafal, Pak. Kita mengaku mazhab Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau tidur
tidurnya beliau bisa menjawab 60 masalah fikih Pak, Imam Syafi'i. Nah nyampe ke Serang, Syafi'i orang Serang Pak, gak sampai gitu Pak gitu. Tidurnya sampai gak sholat subuh Pak, kan gitu. Di rumah saya ada soalnya namanya Syafi'i, kalau tidur itu hampir 2 hari Pak. Nah kita mengaku mazhab Syafi'i, coba saya tanya syarat menjadi imam menurut mazhab Syafi'i itu ada berapa? Gak bisa kita Pak. Bahkan pembagian air antara najis dan mutanajis, kemudian yang tohir, mutohir, yang suci dan mensucikan, kita tidak paham. Atau bahkan kitab Fathul Qorib kita tidak pernah buka sama sekali. Yang dibuka kitab Fathul Izar, kitab Qurratul Uyun ya, yang dibuka biasanya. Nah, ini berarti semakin hari orang-orang alim semakin tidak ada Pak. Semakin hari orang-orang alim, orang-orang soleh Allah wafatkan. Kenapa? Karena mempelajari ilmu itu berat saudara. Belajar ilmu itu berat. Kata Rasulullah, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah. Orang yang hidupnya belajar agama, Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Kita mendengarkan ceramah para ulama saja, mungkin hati kita terbuka di tempat, nanti pulang sudah lupa lagi Pak. Pulang sudah lupa lagi kita. Coba kita perhatikan perjuangan para ulama dulu. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu Pak, kata-kata Ats-Tsauri, Ats-Tsauri itu artinya kerbau. Tahu kerbau Pak? Beliau menyebut dirinya kerbau gara-gara masuk masjid beliau pakai kaki kiri Pak, hanya satu kali. Hanya satu kali salah masuk masjid kaki kiri, beliau menyebut dirinya Ats-Tsauri, saya adalah Sufyan seperti kerbau. Jadi kalau ada orang Banten masuk masjid cuma mau ke kamar mandi lalu pulang, itu bukan kerbau, babi itu Pak. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada orang datang ke masjid, gak sodakoh ke masjid, gak sholat 2 rakaat, masuk ke kamar mandi langsung keluar lagi, itu bukan kerbau, babi itu Pak. Nyasar ke masjid itu. Bayangkan Sufyan Imam Ats-Tsauri saja gara-gara salah masuk kaki kiri aja disebut kerbau. Kan begitu. Nah, dulu pas COVID-19, sholat dikasih jarak 1 meter Pak. Setiap makmum dikasih jarak 1 meter. Oke lah, sah. Secara mazhab Syafi'i, kalau kita ikut pendapat Imam Ar-Romli sah. Mau sholatnya jaraknya 1 meter, 2 meter, 3 meter, Imam Romli mengatakan sah. Tapi herannya, setelah sholat duduk-duduk di teras masjid rokokan gak ada jarak Pak gitu. Giliran sholat dibatasi, setelah sholat rokok-rokokan di depan masjid gak ada jarak. Lah ini kan lucu. Sudah mulai ada pembatasan-pembatasan kepada ibadah, dan itu adalah nilai-nilai sedikit demi sedikit orang-orang kafir Pak. Jangan dikira kemarin rame nasab itu di belakang mereka tidak ada orang kafir Pak. Jangan dikira setiap umat Islam rame di Indonesia, setiap umat Islam rame di Indonesia setiap 5 tahun sekali, itu di belakang mereka tidak ada orang kafir. Ada saudara. Saya kenal salah satu orang pendeta. Pendeta ini mu'allaf. Dia mengatakan, Ustadz, antum jangan terlalu serius bahas nasab. Kenapa? Mereka itu orang-orang bayaran katanya. Loh kok tahu? Setiap umat Islam rame itu saya tahu Ustadz. Sampai bukti transferannya saya tahu katanya. Beliau ketepatan mu'allaf. Setelah kita berdebat bertahun-tahun, akhirnya beliau mu'allaf. Nah, jangan dikira kemudian di belakang orang kafir. Makanya Rasulullah ketika diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum, itu benar. Asyidda itu artinya apa? Tegas. Ingat 212 Pak. Siapa lawannya? Orang kafir. Yang membantai Palestina itu orang kafir. Yang menjajah Indonesia 350 tahun adalah orang kafir. Yang korupsi 271 triliun
kemarin itu adalah orang di Irian Jaya di Papua, OPM, mereka semuanya pakai tanda salib, itu orang tapi kenapa habaib yang dibenci gitu loh? Yang jajah Islam orang kafir, yang korupsi orang kafir, yang mau merdeka di Papua itu sampai menghantam membunuh tentara orang kafir. Semua masalah di Indonesia rata-rata orang kafir. Kenapa yang dibenci habaib gitu loh? Padahal habaib itu cuma buat majelis menyadarkan umat agar ngaji, kan begitu. Sekarang habaib itu adalah imigran Yaman katanya. Coba kalau kita perhatikan, Indonesia itu tidak ada yang pribumi, Pak. Indonesia itu tidak ada yang pribumi. Lihat di mana? Di Google. Kan mereka dalilnya Google, Pak. Saya lihat di Google, kata Mbah Google, kata Meta AI itu. Ya, itu saya itu paling enak kalau WA itu sama Meta AI, langsung dijawab, Pak. Ya. Langsung dijawab. Jadi tidak kayak nge-WA teman-teman, kadang sibuk gak dijawab berhari-hari gitu ya. Nah, saya lihat di Google itu Indonesia ini gak ada yang orang pribumi. Kita kalau mau pakai dalil Al-Quran, Pak ya, dan kitab-kitab para ulama, orang yang pantas disebut dengan pribumi itu siapa? Adalah orang-orang soleh. Di dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah aku catat di dalam kitab Zabur, kata Allah. Telah aku tetapkan di dalam kitab Zabur. Ini kalau kita buka di dalam kitab Zabur yang dipegang orang Yahudi sekarang, ada ini. Telah kita tetapkan dalam kitab Zabur bahwa Allah mewariskan bumi ini untuk hambanya yang soleh. Kalau gak soleh gak pantas ngaku pribumi. Begitu. Itu kalau mau pakai dalil Al-Quran. Nah, sekarang kita jangan kemudian menganggap orang kafir itu tidak berani sama kita, Pak, karena kita mayoritas di Indonesia. Jangan dikira. Sampai kalau lihat YouTube penghinaan mereka, contoh salah satu hinaan mereka kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah pelaku pedofil, kata mereka. Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur. Siapa anak di bawah umur? Yaitu Sayyidah Aisyah. Ini kayaknya saya tanya nama-nama istri Nabi aja gak ada yang apal ini kayaknya. Kita bilang cinta sama Nabi, nama istrinya aja kita ada apal, heran saya gitu loh. Kalau kata Nabi, Pak, ya, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Kamu kalau sudah cinta seharusnya itu buta dan tuli. Orang kalau sudah cinta itu buta dan tuli. Kalau belum buta dan tuli itu belum cinta namanya. Kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak hafal nama istrinya saja, kan bukan cinta namanya. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan itu. Nabi Muhammad itu punya istri namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad umur 6 tahun. Wabanabi, kata Sayyidah Aisyah, wabanabi di umur 9 tahun. Rasulullah berumah tangga satu rumah dengan Aisyah itu di umur 9 tahun. Itu dihantam habis-habisan sama orang kafir. Gimana Muhammad ini? Kok menikahi anak di bawah umur? Ini kalau Muhammad jadi orang Indonesia ditangkap sama polisi ini. Gitu, Pak. Orang kafir di YouTube mereka sudah berani. Bahkan mereka itu rata-rata orang Jakarta, Pak. Punya YouTube menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu kita santai-santai saja di sini, tidak mau mengaji. Lalu kita membiarkan hinaan itu beredar di mana-mana. Kita tidak bergerak, tidak mau mendalami sirah Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah kita menganggap cinta kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah dihina, kita diam saja, Pak. Di saat Rasulullah dihina, kita wajib marah, saudara. Ketika Nabi Muhammad dikatakan pedofil, pedofil itu istilah yang baru ada, Pak. Dulu
Di zaman Nabi Muhammad, di zaman para raja dulu, tidak ada istilah pedofil itu. Baru ada, itu istilah dari orang-orang kafir. Istilah dari orang-orang kafir. Nabi Muhammad kalau disebut dengan pedofil, menikahi anak di bawah umur, seharusnya syarat bisa disebut dengan pedofil harus ada korban. Sedangkan Sayyidah Aisyah bukan korban. Sayyidah Aisyah itu cinta kepada Rasulullah. Makanya sampai ada lagunya kan ya, Aisyah, kan gitu itu. Kan ada lagunya itu, saya dah hafal itu. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa hubbuka li ya Rasulullah?" Bagaimana cintamu kepadaku wahai Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, "Apakah engkau cinta beneran sama aku ya Rasulullah? Bagaimana gambaran cinta kamu kepadaku?" Kata Sayyidah Aisyah. Apa jawaban Rasulullah? "Kal uqdah allati hiya ala haliha." Seperti ikatan yang tak akan pernah lepas wahai Aisyah. Keren jawaban Nabi itu. Sayyidah Aisyah sama Nabi Muhammad saling mencintai, kok orang kafir yang panas gitu loh. Kok orang kafir yang panas. Dan mereka menarasikan itu setiap hari Pak. Setiap hari. Lalu ada yang mengatakan juga Islam itu menghadap ke barat, sholatnya itu menghadap batu. Berarti Islam ini menyembah batu kata mereka. Kata orang-orang kafir ini, Islam itu menyembah batu, buktinya menghadap cium batu. Kalau ke Mekah kita rebutan nyium Hajar Aswad, oh berarti itulah Tuhan orang Islam, batu itu. Nah kalau kita tidak menjawab itu gak bisa Pak. Kalau kita tidak belajar gak bisa menjawab itu. Padahal Sayyidina Umar mengatakan, "Anti ya Hajar la tadurru wa la tanfa. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltuk." Kamu batu, tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Andaikan aku tidak melihat Nabi mencium kamu, buat apa aku nyium kamu? Jadi batu itu mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat menjadi wajib karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat menjadi berpahala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad itu orang yang super sempurna Pak. Sampai ketika orang kafir mengatakan Nabi Muhammad manusia sempurna, tapi kenapa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis? Ada itu pertanyaan seperti itu. Muhammad itu katanya manusia paling sempurna, kenapa dia tidak bisa baca dan tulis? Kok ada orang pinter, orang sempurna tapi tidak bisa baca dan tulis? Kata orang-orang kafir. Nah itu dijawab oleh para ulama. Andaikan Nabi Muhammad pinter baca dan tulis, maka benarlah fitnah orang kafir bahwa Al-Quran adalah karya Nabi Muhammad. Kalau sampai Nabi Muhammad itu pinter baca dan tulis, maka orang kafir menfitnah Nabi Muhammad bahwa Al-Quran itu karya Muhammad, itu benar. Masuk fitnahan itu. Dan Imam Al-Mawardi di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun menyampaikan bahwa dulu di zaman Nabi Muhammad orang yang hafal lebih keren daripada orang yang pintar baca dan nulis. Makanya Nabi Muhammad Allah takdirkan menjadi orang yang hafal, bukan orang yang pintar baca dan tulis. Sampai detik ini di Indonesia orang yang hafal Al-Quran lebih keren daripada orang yang pintar baca Al-Quran. Betul? Betul. Orang yang hafal Al-Quran dia akan mendapatkan beasiswa banyak Pak. Tapi kalau orang hanya pintar baca Al-Quran tidak ada keistimewaan. Nah, kita mengharap semoga nanti di akhirat kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kita berharap nanti di akhirat semoga Rasulullah memberikan pertolongan kepada kita. Rasulullah pernah menyampaikan, "Syafaati lil kabair min ummati." Syafaatku bagi para pendosa besar dari kalangan umatku. Kita semua dosanya besar Pak. Bahkan saya yakin yang berkumpul di sini banyak yang dulu sholatnya bolong-bolong, betul? Banyak yang sholatnya bolong-bolong, betul? Nabi Muhammad sudah memprediksikan hal itu Pak. Sayati 'alan nasi zamanun tumatu fihi shalah. Akan datang semua zaman di mana orang sudah malas gak mau ngerjakan sholat.
Padahal solat ini adalah yang pertama kali diwanti-wanti oleh Rasulullah. Solat ini yang selalu digadang-gadangkan oleh Rasulullah sampai beliau wafat, Pak. Inna awwala ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali oleh Allah dihisab di hari kiamat adalah wa idza saluhat saluha sairu amalih. Kalau solatnya baik maka semua amal baiknya dianggap baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau solatnya buruk maka semuanya dianggap buruk. Kalau solat kita saja hukum wudhu kita belum hafal, hukum mandi besar kita gak tahu caranya, maka cepat-cepat belajar, Pak, sebelum Dajjal keluar. Ingat, Dajjal itu sebelum keluar kita akan dipimpin oleh zuriyah Nabi Muhammad, namanya Imam Mahdi. Masa Imam Mahdi datang nanti disuruh tes DNA, Pak? Kan tidak masuk akal. Ketika ada orang suatu saat Imam Mahdi itu akan dilantik di Palestina, Nabi menyarankan dua. Nanti kalau Imam Mahdi datang, Nabi menyarankan dua, Pak. Fa'alaikum bisyam, fa'alaikum bisyam, fa'alaikum bisyam. Datanglah kalian ke Syam. Syam itu Palestina maksudnya. Kalau kalian tidak bisa datang ke Syam, faman kariha alaihi, kalian sulit untuk datang ke Syam, maka minimal kata Nabi fa'alaikum bil Yaman, minimal kalian datang ke Yaman. Nanti di Yaman akan ada sumur, Allah akan menyuruh kita untuk meminum dari sumur di sana. Jadi yang dipuji oleh Rasulullah nanti ketika Dajjal keluar hanya dua, satu Syam, Palestina, dua Yaman. Jadi kalau ada orang sekarang menghina-hina Yaman, berarti tanda dia itu adalah anak buah Dajjal. Karena semua hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman memuji dua tempat ini, Syam, Yaman, Syam, Yaman, Syam, Yaman. Fa'alaikum bisyam, Syam, Yaman. Dua tempat inilah nanti tempat berkumpulnya tentara-tentara Allah. Dua tempat inilah yang akan selalu Allah berkahi. Bahkan Rasulullah rela berdoa sampai 3 kali, Pak. Rasulullah dulu berdoa sampai 3 kali, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah tanah Syam kami, kata ya Rasulullah. Ya Allah, berkahilah tanah Yaman kami. Sampai 3 kali hadis sahih itu, Pak. Masa hadis itu doa Rasulullah hanya berlaku sampai 2023, Pak. Lalu 2024 Yaman langsung jelek gitu kan? Tidak mungkin. Rasulullah kalau mendoakan suatu tempat itu berkah, berlaku sampai hari kiamat, Pak. Makanya nanti ketika Imam Mahdi dilantik, Imam Mahdi itu hidup 7 tahun. Hidupnya dari terkenalnya Imam Mahdi itu cuma 7 tahun nanti di bumi. Nanti semuanya akan melantik ke Palestina. Ketika kalian tidak bisa datang ke Palestina, maka minimal kalian datang ke Yaman. Atau minimal kita tidak mencaci maki dua tempat itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah. Akan ada dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan selalu menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Dan mereka ada di mana? Di Palestina. Wahum, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wahum bi Baitil Maqdis. Mereka umat Nabi yang selalu menampakkan kebenaran, mereka ada di Baitul Maqdis. Dan yang mendukung Palestina mati-matian, Pak, yaitu hanya negara Yaman. Arab takut sama Amerika, Pak. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti di akhir zaman Mekah dan Madinah loh, Pak. Nanti Dajjal ketika akan masuk ke Mekah ke Madinah, Dajjal tidak bisa. Kenapa? Karena Mekah Madinah dilindungi oleh para malaikat. Ketika Dajjal tidak bisa masuk, ini diceritakan di dalam kitab Sahih Muslim. Ketika Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah, lalu Dajjal menghentakkan tangannya 3 kali ke bumi. Menghentakkan tangan atau kakinya 3 kali ke bumi. Ketika dihentakkan tangan atau kakinya di bumi, orang-orang munafik semuanya keluar dari Mekah dan Madinah. Banyak orang munafik keluar nanti. Jadi nanti Mekah dan Madinah ini menjadi tempat kumpulnya orang-orang munafik. Jarang, Mbak, sekarang di Mekah dan Madinah kalau sampean ke sana sudah banyak wanita yang enggak pakai kerudung, Mbak. Banyak wanita yang sudah berani tidak memakai jilbab sekarang di Mekah Madinah.
Apalagi pemimpinnya sekarang sudah mulai ke barat-baratan, Pak. Kalau kita punya istri, kalau istri itu yang paling baik adalah ketika keluar rumah ke Arab-Araban, kalau di dalam rumah ke barat-baratan. Itu istri solehah, Pak. Tapi kalau pemikiran yang ke barat-baratan, salah pengajian lebih buruk daripada salah pergaulan, Pak. Kita salah bergaul, akhlak kita yang menjadi jaminan. Tapi kalau kita salah pengajian, maka akidah yang akan dipertaruhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga banyak berkahnya, dan kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah. Urusan dunia kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua hajat kita yang berkumpul merayakan Maulid Nabi Muhammad, khususnya para panitia dan sahibul bait, Allah ganti dengan rezeki yang lebih besar, yang lebih berkah, yang lebih bermanfaat dunia dan akhirat. Hakadza bina wal afu minkum law sami'tum min kalami al khata' wan nisyan wa ma asbaha dzalika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.